keterangan dari berbagai pihak, mulai dari DPR, Presiden, serta sejumlah pihak terkait. Sangat filosofis. Jadi kita juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin membutuhkan penjelasan secara filosofis. Pertama, menjadi dasar pertanyaan kami adalah apakah sebenarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan? Saudara, jelang sidang putusan gugatan sistem pemilu hari ini, MK telah menyiapkan pengamanan khusus. Terlebih perkara ini menyedot banyak atensi publik. Juru bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan terus memperbarui informasi soal persiapan sidang termasuk faktor keamanannya. Persiapan pengamanan tak hanya menyasar area luar gedung MK, tetapi juga di dalam ruang sidang pembacaan putusan. Ia menambahkan semua hakim MK akan menghadiri sidang pleno hari ini. MK juga telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menambah personel keamanan antara 200 hingga 300 personel kepolisian. Diketahui perkara ini memang menyedot atensi publik karena turut menentukan sistem pemilu yang akan diterapkan di Indonesia pada 2024 mendatang. Sejak 2004, Indonesia telah menerapkan sistem pemilu terbuka sehingga bisa memilih calon-calon yang akan duduk di kursi legislatif. Sedangkan sistem pemilu proporsional tertutup, masyarakat hanya bisa mencoblos partainya saja. Kemudian perkara ini semakin mendapat perhatian publik setelah pakar hukum Denny Indrayana ini juga sempat menyebutkan bocoran putusan MK terkait sistem pemilu. Mulia Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan ahli terkait dengan perkara nomor 114 tahun 2022. Bahwa keberadaan pemilu dalam negara demokrasi merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum. Antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat adalah saudara kembar yang melahirkan pemilu yang demokratis. Melalui pemilu hak asasi rakyat dapat disalurkan. Demikian juga halnya dengan hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan dua kutub sistem pemilu, yakni sistem pemilu proporsional terbuka versus sistem proporsional tertutup, maka menurut ahli penilaiannya menunjuk pada sejauh mana konsistensi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Semakin sistem tersebut memberikan ruang yang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka sistem tersebut akan menjadi lebih mendekati hakikat kedaulatan rakyat. Demikian pula sebaliknya, semakin sistem tersebut mempersempit ruang bagi rakyat untuk menentukan pilihannya, maka sistem tersebut akan semakin menjauh dari hakikat kedaulatan rakyat sebagaimana yang dikandung dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dalam perspektif ajaran negara berdasarkan konstitusi, ditegaskan adanya jaminan-jaminan hukum akan hak-hak yang melekat secara alamiah, baik sipil maupun hak pribadi, hak-hak politik, dan lain sebagainya. Hak-hak yang melekat secara alamiah tersebut, khususnya hak-hak di bidang politik, sejalan dengan keadilan natural, sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Keadilan natural, sesuai dengan namanya, tentu bersifat tetap, statis, sehingga cocok untuk diterapkan kepada semua lapisan masyarakat. Adapun keadilan konvensional, ditetapkan sesuai dengan komunitas tertentu untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga keberlakuannya dinamis dapat berubah sesuai dengan konteks. Baik, saudara, jelang sidang putusan MK terkait sistem pemilu, saat ini saya sudah terhubung dengan peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem. Ada Pak Ihsan Maulana di sana. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak Ihsan. Selamat pagi, Mbak Ratu.
Apa kabar Pak Ihsan? Ya, kabar baik Mbak Ratu. Semoga Baik, sehat. hari ini kita menunggu sesuatu yang sangat penting begitu ya untuk negara kita Indonesia, terlebih di tahun depan 2024 ini kita pesta demokrasi begitu, sistem pemilu. Ini gugatan sistem pemilu sedang disorot oleh publik, dan ini kalau menurut Bapak bagaimana? Apa keyakinan Bapak terhadap putusan MK hari ini, Pak Ihsan? Ya, memang kalau dilihat ya, hari ini memang putusan MK soal sistem pemilu tertutup sangat dinantikan oleh masyarakat. Antusiasnya kan juga ini karena berkaitan dengan calon anggota legislatif, pemilih khususnya yang ingin juga memilih caleg begitu ya. Kalau ditanya apa keyakinan kami ya di Perludem, tentunya kami meyakini harusnya MK menolak permohonan pemohon, karena kalau dilihat ya dari dalil-dalil yang diajukan oleh para pemohon, bukti persidangan yang diajukan oleh pemohon begitu ya, semua itu sebetulnya tidak terbukti. Dan kalau kita lihat juga apa yang dimintakan oleh pemohon kepada Mahkamah Konstitusi itu bukan merupakan masalah konstitusional, itu merupakan open legal policy karena berkaitan dengan penentuan sistem pemilu. Jadi kalau ditanya apa harapan kami, tentu saja Perludem berharap ya Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan 114 yang diajukan dan menolak begitu ya. Selain itu juga kenapa MK perlu menolak ya, karena selain ini bukan kewenangannya, rule of the game penyelenggaraan pemilu sudah berlangsung dan berjalan. Tidak mungkin ada perubahan sistem pemilu di tengah tahapan yang kita tahu bahkan tahapan pencalonan anggota legislatif sudah dilakukan. Itu sebetulnya harapan dan keyakinan kami di Perludem terkait dengan putusan sistem pemilu yang akan diputuskan oleh MK pada pagi hari ini, Mbak Ratu. Baik, berarti ini Perludem yakin begitu ya bahwa MK hari ini akan menolak gugatan sistem pemilu yang diajukan, dan pemilu di Indonesia akan tetap dengan proporsional terbuka. Begitu ya Pak Ihsan ya? Ya, betul Mbak Ratu, karena kami meyakini harusnya MK menolak permohonan itu. Baik, kemudian ini sejak 2004 Indonesia kan sudah menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Lalu nanti, jika nantinya pernyataan dari Denny Indrayana yang beberapa waktu lalu sempat bikin geger juga nih Pak Ihsan, yakni MK memutus sistem berganti menjadi coblos partai. Nah ini jika ternyata bocoran dari Denny Indrayana ini benar, ini kira-kira apa yang akan terjadi Pak Ihsan? Ya, kami dalam persidangan kebetulan Perludem juga menjadi pihak terkait ya dalam proses uji materi sistem pemilu ini. Dalam persidangan kami sampaikan bahwa perubahan dari sistem proporsional terbuka ke sistem proporsional tertutup itu akan berdampak pada hal-hal yang cukup krusial. Kenapa kami sampaikan cukup krusial? Karena ada 27 pasal di Undang-Undang Pemilu yang jelas itu akan terdampak kalau perubahan sistem proporsional terbuka ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bayangkan 27 pasal yang ini menandakan bahwa pasal tentang sistem proporsional terbuka ya yang diujikan itu merupakan jantung dari satu undang-undang. Kami mengutip juga sebetulnya apa yang disampaikan oleh mantan Hakim Konstitusi Pak Idewa Gede Palguna. Kalau pengujiannya berkaitan dengan jantung pasal dari suatu undang-undang, maka seharusnya itu tidak bisa dilakukan dalam konteks ini adalah oleh Mahkamah Konstitusi. Itu harus dikembalikan kepada pembentuk undang-undang, dan itu juga akan berdampak pada kekacauan. Kenapa kekacauan? Karena proses pendaftaran calon anggota legislatif telah selesai. 18 partai politik nasional, 6 partai politik lokal, semuanya telah menyerahkan ya daftar caleg mereka ke KPU. Bayangkan, daftar caleg yang sudah disampaikan oleh partai politik kepada KPU kemudian berubah begitu saja karena adanya perubahan dari sistem proporsional terbuka ke tertutup. Jadi bukan tidak mungkin juga nanti dampak lain karena tahapan pendaftaran caleg telah dilakukan, pendukung dari atau simpatisan dari caleg-caleg yang sudah didaftarkan oleh partai politik ke KPU itu juga bukan tidak mungkin akan bereaksi. Nah tentunya perubahan dari sistem proporsional terbuka ke tertutup dampaknya sangat sistemik. Itulah kenapa kami di Perludem sampaikan kalau mau merubah sistem dari terbuka ke tertutup
bukan di Mahkamah Konstitusi, karena bukan persoalan konstitusionalitas. Ini merupakan sistem pemilu yang menjadi ranah dari pembentuk undang-undang. DPR dan pemerintah yang harusnya merubah. Dan perubahan itu harus melalui perubahan undang-undang, tidak bisa melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang kami ingatkan betul ke Mahkamah Konstitusi, supaya hati-hati, karena ini bukan ranah dari kewenangan konstitusionalitas, yang juga bukan menjadi kewenangan MK. Begitu Mbak Ratu. Baik, berarti jika memang nantinya MK memutuskan bahwa sistem pemilu akan dilakukan secara proporsional tertutup, dampaknya akan sangat panjang. Tadi juga disampaikan ada 27 undang-undang ya, Pak Ihsan, yang ikut terdampak begitu dari ya 27 pasal yang akan terdampak di dalam undang-undang pemilu itu. Di dalam undang-undang pemilu. Kemudian ini kan gugatan ini dilakukan oleh beberapa pihak, Pak Ihsan. Dan menurut Pak Ihsan sendiri, apa yang menjadi trigger atau menjadi pemicu pihak-pihak ini menginginkan bahwa sistem pemilu diubah begitu, menjadi proporsional tertutup? Ya, ini yang juga sebetulnya menjadi satu keanehan ya bagi kami di Perludem begitu, karena pemohon itu kan mendalilkan bahwa mereka adalah bakal calon anggota legislatif, walaupun kita tidak tahu sampai hari ini proses pendaftaran caleg sudah dilakukan, mereka masuk atau tidak namanya di dalam daftar bakal caleg. Mereka sampaikan bahwa perubahan sistem dari terbuka ke tertutup itu akan menguntungkan bakal calon anggota legislatif atau caleg. Ini kan jelas keliru ya. Keuntungan bagi calon anggota legislatif yang memang memiliki visi, misi, dan turun ke lapangan, mendengarkan aspirasi publik, tentu sistem proporsional terbuka jawabannya. Karena ada kedekatan misalnya antara pemilih dengan yang dipilih, begitu ya, antara wakil rakyat dengan konstituennya. Nah, hal itu bisa tercipta ketika sistem proporsional terbuka dilakukan. Berbeda dengan sistem proporsional tertutup, karena pemilih hanya memilih logo partai, semuanya diserahkan kepada partai politik. Ini jadi satu keanehan menurut kami ketika ada pemohon yang mendalilkan bahwa dia merupakan bakal calon anggota legislatif, tetapi ingin merubah sistemnya. Karena kalau kita lihat proses perubahan dari daftar terbuka menjadi tertutup, ya diuntungkan adalah sebetulnya partai politik. Kenapa? Karena dalam konteks proses pengisian jabatan, partai politik nanti akan diserahkan seluruhnya. Jadi bukan individu calon anggota legislatifnya. Nah, ini yang menjadi keanehan bagi kami begitu. Belum lagi kalau kita lihat tadi ya, proses ini kan diajukan saat tahapan pemilu sudah berlangsung begitu ya. Proses pendaftaran caleg sudah dilakukan. Nah, ini yang perlu dikonfirmasi, apakah memang pemohon ini betul-betul dia mendaftarkan dirinya sebagai bakal calon anggota legislatif ke KPU? Karena kalau tidak, legal standing mereka perlu dipertanyakan. Harusnya bukan malah ditolak, tetapi tidak dapat diterima. Karena apa yang mereka dalilkan itu tidak bisa dibuktikan. Begitu. Jadi kami merasa aneh betul kalau ada calon anggota legislatif justru ingin merubah dari sistem proporsional terbuka ke tertutup. Karena merubah paradigma pendekatan dari yang tadinya calon anggota legislatif begitu ya menjadi pendekatan partai politik sentris. Gitu Mbak Ratu. Baik, ini kasus sudah bergulir cukup lama ya, Pak Ihsan. MK sendiri sudah melakukan kurang lebih 16 kali persidangan terkait dengan gugatan yang disampaikan begitu. Ini apakah kemungkinan adakah kemungkinan begitu dari parpol-parpol tertentu yang memang ingin mendapatkan perhatian publik saja begitu, Pak Ihsan? Ya, tentu kalau kita lihat ya, gugatannya sudah cukup lama, apakah ada partai politik yang memang diuntungkan ya dalam konteks perubahan sistem pemilu? Tentu bisa dikatakan potensi ada partai politik yang diuntungkan. Kenapa? Kita bisa lihat Mbak Ratu misalnya ya, Dewan Perwakilan Rakyat yang isinya merupakan partai politik dan seluruhnya adalah partai politik peserta pemilu 2024. Ketika DPR dimintai menjadi pihak terkait dan memberikan keterangan ke Mahkamah Konstitusi, ada perbedaan faksi di dalam tubuh DPR begitu ya. Kita tahu bahwa 8 fraksi di DPR setuju bahwa MK tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka, maaf. Dan ada satu partai politik yang menyatakan bahwa perlu ada perubahan dari sistem proporsional terbuka dan tertutup. Jadi kalau ditanya apakah memang ada partai politik yang diuntungkan dalam konteks ini misalnya popularitas,
tentu sangat ada partai politik yang diuntungkan. Tinggal dikembalikan kepada MK-nya begitu ya. Apakah MK mau karena ini proses sistem pemilu dan perebutannya adalah perebutan kekuasaan, harusnya ini dikembalikan kepada pembentuk undang-undang, harusnya MK tidak masuk ke sana. Biarkan proses perdebatan itu dilakukan di dalam ranah pembentukan undang-undang, di dalam ranah revisi undang-undang, dan partai politik bisa berargumen di sana. Publik akan bisa melihat. Jadi tidak dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi begitu. Jadi saya bisa pastikan bahwa ada partai politik yang diuntungkan dari sistem proporsional terbuka ataupun tertutup dari perbedaan partai politik menyikapi pemberian keterangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks ini adalah DPR sebagai pihak terkait. Seperti itu Mbak Ratu. Pak Ihsan, nanti jika nantinya nih ternyata putusan dari MK adalah proporsional tertutup begitu, ini apakah akan langsung diterapkan di pemilu 2024 atau masih harus melalui beberapa proses begitu Pak Ihsan? Ya, ini yang kita akan lihat betul, karena kalaupun misalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan, itu akan ada dua hal, walaupun kami amat sangat menyayangkan ya kalau MK sampai mengabulkan permohonan ini. Satu adalah ketika itu dilakukan untuk pemilu 2024, ketika pendaftaran caleg sudah dilakukan misalnya, tentu ini akan sangat merumitkan ya, bukan hanya bagi penyelenggara pemilu KPU ataupun Bawaslu, tetapi juga peserta pemilu. Peserta pemilu yang tadinya sudah melakukan pendidikan politik kepada caleg, pendidikan politik kepada pemilih, tentu prosesnya akan berbeda. Cara pendekatan partai politik kepada pemilih akan berbeda. Itu tantangannya. Nah, berbeda misalnya kalau ternyata MK sampaikan bahwa kalaupun dikabulkan ya, misalnya sistem proporsional tertutup ini baru akan dilaksanakan pada pemilu 2029 yang akan datang, maka masih ada waktu yang cukup sebetulnya untuk menindaklanjuti putusan MK melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Karena tadi saya sampaikan, ada 27 pasal turunan dari sistem proporsional terbuka yang akan terdampak. Jadi kita akan lihat kalau MK memerintahkan itu akan diterapkan ya, tertutup di 2024, tentu kekacauan sistem pendidikan politik kepada caleg, kepada pemilih, itu pasti akan sangat berubah. Tapi kalau itu diterapkan di 2029, bukan tidak mungkin nanti tindak lanjutnya melalui revisi Undang-Undang Pemilu. Yang itu nanti kita akan bicarakan mungkin pasca pemilu 2024. Baik, berarti masih menunggu juga ya putusan dari MK yang kita semua berharap bahwa MK tidak mengganti sistem pemilu yang saat ini sudah berlangsung, yakni sistem proporsional terbuka. Kemudian Pak Ihsan, ini kan Indonesia sudah pernah menerapkan dua sistem ini ya, proporsional terbuka maupun proporsional tertutup. Setiap sistemnya ini pasti ada yang tidak sempurna begitu. Setiap sistem pasti tidak sempurna. Mungkin bisa disampaikan Pak Ihsan kekurangan dari masing-masing sistem yang pernah diberlakukan begitu di Indonesia. Ya, satu ya, kalau kekurangan dari sistem tertutup kita tahu karena pemilih hanya memilih partai politik, tentunya kedekatan antara pemilih dengan yang dipilih itu akan sangat berjarak. Pemilih bisa jadi bahkan tidak mengenal siapa yang mewakili dirinya di daerah pemilihan, karena untuk penentuan calegnya itu akan diserahkan sepenuhnya kepada partai politik. Kita tahu pemilu 2019 ada beberapa rentetan di mana potensi apa yang dikehendaki oleh pemilih dengan apa yang dikehendaki oleh partai politik itu kadang berbeda. Itu bisa dibuktikan dari beberapa daerah pemilihan, caleg yang terpilihnya misalnya A yang mendapatkan suara terbanyak oleh pemilih, tetapi ternyata yang dimintakan untuk dilantik ya dengan proses-proses yang juga tidak dibenarkan oleh undang-undang, misalnya karena caleg peraih suara terbanyak dipecat oleh partai politik karena tidak sesuai dengan keinginannya, itu kan membuktikan bagaimana sistem tertutup akan memberikan gambaran bahwa ada diferensiasi antara apa yang diinginkan pemilih oleh calon anggota legislatif, karena yang menentukan caleg adalah partai politik. Nah, sistem terbuka kita tahu bahwa memang ada kerumitan terkait dengan administrasi dalam konteks penyelenggaraan pemilu 2024. Karena pemilu 2024 akan dilaksanakan secara serentak, karena daftar bakal calegnya juga akan banyak, partai politiknya banyak, tentu secara administratif sistem terbuka akan membuka tantangan. Tetapi tadi
tantangan-tantangan ini bukan tidak mungkin bisa diselesaikan. KPU, Bawaslu, saya rasa sebagai penyelenggara pemilu harus memiliki inovasi ya. Bagaimana caranya dengan sistem terbuka, kelemahan daftar calon ya dalam konteks sistem proporsional terbuka itu bisa diminimalisir. Misalnya tadi dengan menggunakan teknologi informasi. Kita tahu hampir di seluruh tahapan, bahkan kemarin pendaftaran caleg, KPU sudah memiliki sistem informasi pencalonan misalnya. Itu kan hal-hal yang memudahkan partai politik sebetulnya untuk mencalonkan anggota legislatif mereka. Nah, jadi itu sebetulnya catatan-catatan ya, kelemahan dari sistem terbuka dan tertutup. Tetapi sekali lagi yang perlu saya ingatkan bahwa kelemahan-kelemahan itu bisa diperkuat oleh penyelenggara pemilu dengan dukungan dari seluruh pihak begitu. Kelemahan-kelemahan itu bukan berarti kemudian kita berubah problem lain, misalnya politik uang di kedua sistem antara proporsional terbuka dan tertutup. Keduanya sama-sama memiliki tantangan soal politik uang. Bedanya kalau sistem proporsional tertutup mungkin politik uang adalah antara calon anggota legislatif dengan partai politiknya, sedangkan kalau sistem terbuka tantangannya adalah politik uang antara calon anggota legislatif kepada pemilih. Tetapi sekali lagi, itu semua bisa disiasati, itu semua bisa diantisipasi ketika proses pengawasan pemilunya bisa dilakukan dengan maksimal. Itu kira-kira Mbak Ratu catatan dari kami. Baik, kemudian Pak Ihsan, jika nantinya MK kemudian menolak gugatan tentang sistem pemilu proporsional tertutup ini apakah nantinya para penggugat masih bisa melakukan upaya begitu terkait dengan tuntutannya atau gugatannya tersebut, Pak Ihsan? Ya, di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar itu sudah dijelaskan secara detail. Putusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat. Artinya, ketika MK sudah menyatakan bahwa sistem proporsional tertutup itu misalnya ditolak atau itu menjadi ranah kewenangan pembentuk undang-undang, maka seharusnya tidak bisa dibuka ruang kembali adanya perdebatan atau pengujian ya terhadap sistem proporsional tertutup. Tadi, putusan MK itu erga omnes. Ketika MK sudah menyatakan bahwa sistem proporsional terbuka merupakan konstitusional, seluruh pihak, baik itu pemohon, pihak terkait, ataupun misalnya publik, harus menerima apa yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena tadi, sifatnya adalah erga omnes dan putusan MK final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain yang bisa dilakukan atas putusan Mahkamah Konstitusi itu. Tapi kami masih meyakini bahwa MK akan menolak karena penentuan sistem proporsional itu merupakan ranah pembentuk undang-undang, bukan merupakan persoalan konstitusional, dan itu harus diselesaikan antara pemerintah dan DPR di proses legislasi. Baik, berarti masih sudah tidak ada upaya yang bisa dilakukan lagi ya dengan terkait dengan nantinya putusan MK yang akan dibacakan. Apakah akan proporsional terbuka atau akan proporsional tertutup, nanti pemilu hari ini menjadi penentunya, dan Perludem termasuk Pak Ihsan ini masih berharap bahwa MK akan menolak gugatan dan sistem pemilu di Indonesia akan tetap pada proporsional terbuka. Kemudian Pak Ihsan, hari ini seluruh hakim MK akan hadir, kemudian anggota DPR ini juga akan hadir, KPU juga dikabarkan akan hadir langsung menyaksikan sidang pleno hari ini. Apa harapannya tadi Pak Ihsan mungkin bisa disampaikan kembali? Ya, kami memiliki harapan yang besar kepada Mahkamah Konstitusi untuk tetap mengembalikan sistem pemilu merupakan ranah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka yang kalau mau melakukan perubahan ya itu harus melalui proses legislasi, yaitu melalui perubahan undang-undang yang akan dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Ini bukan merupakan isu konstitusionalitas, MK harus menahan diri karena ini bukan kewenangannya, dan kami juga berharap bahwa persoalan ini begitu ya tidak menjadi berlarut-larut karena tahapan pemilu juga sudah berjalan, bakal calon anggota legislatif sudah didaftarkan oleh partai politik kepada KPU. Harapannya proses ini bisa terus berjalan. Kami juga terakhir masih yakin bahwa MK akan tetap pada pendiriannya sesuai dengan putusan 55 tahun 2019 bahwa yang berkaitan dengan sistem pemilu itu merupakan open legal policy, dan prinsip-prinsip open legal policy itu harus dikembalikan kepada pembentuk undang-undang. Begitu Mbak Ratu. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas obrolannya pagi ini jelang sidang putusan MK terkait dengan sistem pemilu hari ini. Terima kasih, kita tunggu bersama-sama seperti apa nanti putusan dari Mahkamah Konstitusi. Selamat pagi Pak Ihsan.
Selamat pagi, Mbak Ratu. Baik, saudara, jelang sidang putusan gugatan sistem pemilu hari ini, MK telah menyiapkan pengamanan khusus. Terlebih perkara ini menyorot banyak atensi dari publik. Juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan terus memperbarui informasi soal persiapan sidang tersebut, termasuk faktor keamanannya. Persiapan pengamanan tak hanya menyasar area luar gedung Mahkamah Konstitusi, tetapi juga ruang sidang pembacaan putusan. Ia menambahkan semua hakim MK akan menghadiri sidang pleno hari ini. MK juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menambah personel keamanan antara 200 hingga 300 personel kepolisian. Diketahui perkara ini memang menyedot atensi publik karena turut menentukan sistem pemilu yang akan diterapkan di Indonesia pada tahun depan atau 2024. Sejak 2004, saudara, Indonesia telah menerapkan sistem pemilu terbuka sehingga bisa memilih calon-calon yang akan duduk di kursi legislatif. Sedangkan sistem pemilu proporsional tertutup, masyarakat hanya bisa mencoblos partainya saja. Kemudian perkara ini semakin mendapat perhatian publik setelah pakar hukum Denny Indrayana sempat menyebutkan bocoran putusan MK terkait sistem pemilu. Terima kasih Pak Ketua. Saudara ahli, terima kasih atas keterangan yang sangat komprehensif memberikan pencerahan kepada kita semua. Dari penjelasan yang saudara ahli sampaikan sangat filosofis, jadi kita juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin membutuhkan penjelasan secara filosofis. Pertama, menjadi dasar pertanyaan kami adalah apakah sebenarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atau berwenang untuk mengubah sistem pemilu kita ini? Atau ini menjadi open legal policy dari pemerintah atau DPR dalam mengubah undang-undang pemilu? Kedua, kita dari sejak awal diajukan oleh pemohon menguji terkait proporsional terbuka dan tertutup. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih cost and benefit, apa sih kelebihan, kekurangan, manfaat, mudarat dari sistem proporsional terbuka ini ataupun sistem proporsional tertutup. Ketiga, pemohon menyatakan selalu dalam memberikan stressing penekanan bahwa sistem proporsional terbuka ini menimbulkan money politik high cost. Pertanyaan saya adalah apakah itu terjadinya terjadinya praktek high cost atau money politik itu, apakah itu kekeliruan, kesalahan dari sistem terbuka yang kita jalankan, atau itu adalah perilaku dari oknum-oknum atau dari para peserta pemilu maupun masyarakatnya? Dan apakah ada jaminan jika sistem proporsional menjadi tertutup tidak terjadi money politik? Baru yang terakhir, apakah dalam sistem proporsional terbuka sekarang, fungsi dan peran partai politik itu terkait dengan pengkaderan sudah efektif dengan sistem pemilu terbuka tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kuasa Presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk atau kepada kedua ahli. Silakan. Untuk kuasa Presiden cukup, Yang Mulia. Baik, dari pemohon. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait ahli yang pertama, banyak menyitir mengenai teori keadilan dan saya juga akan menanggapinya. Amartya Sen, peraih Nobel perdamaian terkait dengan keadilan dalam ekonomi, yang menjawab dari keadilan model Barat, Yang Mulia, bahwa permasalahan negara-negara berkembang seperti di India dan itu sangat mirip di Indonesia adalah konflik sosial di tingkat bawah, di mana ada ketidakadilan ekonomi, di mana hanya karena satu susu, gandum, orang bisa saling membunuh, termasuk juga di Indonesia. Dan ini dibajak oleh orang-orang yang mempunyai kapital untuk membeli keadilan itu sendiri, yaitu oleh para penguasa-penguasa, para oligarki, menggunakan uang itu untuk membeli keadilan, termasuk adalah kolonial Inggris
bagaimana dia mencoba untuk membeli keadilan di tengah-tengah masyarakat India, sehingga Amartya Sen mengkritik model keadilan yang seperti itu. Bagaimana keadilan itu harus masuk dalam tataran masyarakat yang sangat konkret di Indonesia. Apabila kita kutip misalkan tadi ahli menjelaskan mengenai Aristoteles, Plato sendiri mengkritik demokrasi karena demokrasi memerlukan orang-orang yang pintar secara filosofis, bukan hanya mendapatkan popularitas di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah pendapat dari Plato sendiri. Selanjutnya mengenai keadilan di negara seperti Indonesia, itu ada Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, bagaimana dia mencoba melihat keadilan di negara Pakistan dalam menjalankan demokrasi itu sendiri. Negara-negara yang sama karakteristiknya dengan Indonesia, di mana mayoritas Islam. Karena apa? Negara Islam sebelumnya, dari Maroko sampai Iran, itu telah gagal bagaimana Islam sesuai dengan kompatibilitas zaman modern. Hanya Indonesia lah yang diakui secara demokrasi. Oleh karena itu, saya mengutip lagi, Islam sesuai dengan sistem proporsional terbuka. Itu adalah kesimpulan yang tiba-tiba sangat prematur menurut saya. Sehingga coba ahli dalami kembali bagaimana sistem pemilihan dalam Islam, karena tidak ada negara-negara Islam yang besar seperti Qatar, Dubai, Arab Saudi, semuanya negara kerajaan, tidak ada pemilihan di sana. Itu lebih jahat daripada di Indonesia, karena kita masih ada sistem partai politik. Oleh karena itu, mungkin kita bisa melihat sistem keadilan dibawa oleh Amartya Sen ataupun Iqbal atau Ali Jinnah. Bagaimana dia membangun bangsa dia agar sesuai dengan karakteristik bangsa modern, begitu. Tidak terjerumus pada kejumudan tradisi Islam sebelumnya. Yang mulia Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan ahli terkait dengan perkara nomor 114 tahun 2022. Bahwa keberadaan pemilu dalam negara demokrasi merupakan antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat adalah saudara kembar yang melahirkan pemilu yang demokratis. Melalui pemilu, hak asasi rakyat dapat disalurkan. Demikian juga halnya dengan hak untuk perlakuan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Dalam kaitannya dengan dua kutub sistem pemilu, yakni sistem pemilu proporsional terbuka versus sistem proporsional tertutup, maka menurut ahli, penilaiannya menunjuk pada sejauh mana konsistensi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Semakin sistem tersebut memberikan ruang yang lebih banyak dan luas bagi rakyat untuk menentukan sendiri pilihannya, maka Baik, saudara, terkait hari ini putusan sidang pleno putusan sistem pemilu yang akan digelar oleh MK, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat akan ikut hadir dalam sidang pleno di MK hari ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan sejumlah legislator akan hadir secara langsung di gedung Mahkamah Konstitusi terkait sistem proporsional pemilu. Kehadiran ini untuk mewakili DPR dan tidak hanya mewakili 8 partai di parlemen yang menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup. Diketahui sebelumnya 8 partai di DPR menyatakan sikap agar MK tetap menerapkan sistem proporsional terbuka pada pemilu 2024. Habibur Rahman menambahkan pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Yasona Lauli juga tegas meminta agar sistem proporsional terbuka dipertahankan. Terima kasih Pak Ketua. Saudara ahli, terima kasih atas keterangan yang sangat komprehensif, memberikan pencerahan kepada kita semua. Dari penjelasan yang saudara ahli sampaikan, Baik saudara, saya mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat.
Bisa disaksikan saudara, ini adalah situasi terkini dari gedung MK Jakarta Pusat. Masih tampak sangat sepi dengan beberapa anggota polisi yang turut berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Diketahui saudara, hari ini Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pleno terkait putusan sistem pemilu. Dan hari ini MK juga telah menyiapkan pengamanan khusus dengan menambah 300 personel untuk melakukan pengamanan. Pengamanan tidak hanya dilakukan di luar gedung Mahkamah Konstitusi saja, saudara, tetapi juga ditambah di dalam gedung Mahkamah Konstitusi atau di dalam ruang sidang pleno yang akan digelar hari ini. Kemudian untuk sidang pleno tentang putusan sistem pemilu ini juga akan digelar di ruang sidang pleno dan rencananya akan dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Hari ini menjadi salah satu hari yang cukup penting karena Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu yang berlaku di Indonesia jelang pemilu 2024 mendatang. Sehari jelang sidang putusan MK yakni pada Rabu 14 Juni 2023, Presiden Jokowi sempat ngopi bareng dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman. Momen tersebut terjadi saat keduanya sama-sama hadir di Jakarta Fair. Jokowi tampak mengenakan kemeja batik, sedangkan Anwar Usman mengenakan pakaian kemeja berwarna biru. Keduanya tampak duduk bersebelahan dan akrab bercengkrama. Diketahui saudara, sidang pleno pembacaan putusan sistem pemilu digelar hari ini Kamis 19 Juni 2023. Sidang ini akan dihadiri oleh seluruh hakim MK. Tak hanya itu, sidang juga akan dihadiri langsung oleh anggota DPR RI. Mahkamah Konstitusi sendiri juga telah menambah pengamanan lantaran perkara ini telah menjadi atensi publik. Diketahui perkara ini muncul berawal dari permohonan judicial review yang dilakukan oleh Demas Brian Wicaksono selaku pengurus PDIP cabang Banyuwangi, Yuwono Pintadi, kemudian Fahrul Rosi yang merupakan Bacalek 2024, Ibnu Rahman Jaya yang merupakan warga Jagakarsa, Jakarta Selatan, Rianto, warga Pekalongan, dan Nono Mariono, warga Depok. Mereka menggugat pasal yang mengatur pemungutan suara dilakukan proporsional terbuka atau sistem coblos calon anggota legislatif. Dan mereka menginginkan sistem coblos partai atau proporsional tertutup diterapkan. Ini juga telah melakukan kurang lebih 16 kali persidangan dan hari ini menjadi pembacaan putusan terakhir yang akan dilakukan oleh MK terkait dengan sistem pemilu yang akan digelar di Indonesia. Terima kasih Pak Ketua. Saudara ahli, terima kasih atas keterangan yang sangat komprehensif memberikan pencerahan kepada kita semua. Dari penjelasan yang saudara ahli sampaikan,
sangat filosofis. Jadi kita juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin membutuhkan penjelasan secara filosofis. Pertama, menjadi dasar pertanyaan kami adalah apakah sebenarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atau berwenang untuk mengubah sistem pemilu kita ini? Atau ini menjadi open legal policy dari pemerintah atau DPR dalam mengubah undang-undang pemilu? Kedua, kita dari sejak awal diajukan oleh pemohon menguji terkait proporsional terbuka dan tertutup. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih cost and benefit? Apa sih kelebihan, kekurangan, manfaat, mudarat dari sistem ataupun sistem proporsional tertutup? Ketiga, pemohon menyatakan selalu dalam memberikan stressing penekanan bahwa sistem proporsional terbuka ini mengakibatkan menimbulkan money politik high cost. Pertanyaan saya adalah apakah itu terjadi kekeliruan, kesalahan dari sistem terbuka yang kita jalankan, atau itu adalah perilaku dari oknum-oknum atau dari para peserta pemilu maupun masyarakatnya? Dan apakah ada jaminan jika sistem proporsional menjadi tertutup tidak terjadi money politik? Baru yang terakhir, apakah dalam sistem proporsional terbuka sekarang fungsi dan peran partai politik itu terkait dengan pengkaderan sudah efektif dengan sistem pemilu terbuka tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kuasa Presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk atau kepada kedua ahli. Silakan. Untuk kuasa Presiden cukup yang mulia. Baik. Dari pemohon. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait ahli yang pertama, banyak menyitir mengenai teori keadilan dan saya juga akan menanggapinya. Amartya Sen, peraih Nobel perdamaian terkait dengan keadilan dalam ekonomi, yang menjawab dari keadilan model Barat yang mulia, bahwa permasalahan negara-negara berkembang seperti di India dan itu sangat mirip di Indonesia adalah konflik sosial di tingkat bawah, di mana ada ketidakadilan ekonomi, di mana hanya karena satu susu, gandum, orang bisa saling membunuh, termasuk juga di Indonesia. Dan ini dibajak oleh orang-orang yang mempunyai kapital untuk membeli keadilan itu sendiri, yaitu oleh para penguasa-penguasa, para oligarki, menggunakan uang itu untuk membeli keadilan, termasuk adalah kolonial Inggris. Bagaimana dia mencoba untuk membeli keadilan di tengah-tengah masyarakat India. Beberapa waktu lalu perkara ini menjadi lebih santer dibahas setelah ex-wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi terpercaya terkait putusan MK soal sistem pemilu. MK menyebut pernyataan Denny pada 28 Mei 2023 lalu berpengaruh buruk terhadap kepercayaan publik. Kini MK sudah siap membacakan putusannya pada Kamis 15 Juni 2023. Kabarnya MK juga akan menggelar konferensi pers terkait pernyataan Denny Indrayana setelah putusan dibacakan. Mengetahui hal ini, Denny Indrayana angkat bicara. Ia mengatakan apapun putusan MK, pihaknya berharap bisa menguatkan sistem pemilu saat ini. Denny juga berharap putusan tersebut tidak menjadi bagian dari strategi pemenangan pemilu 2024 untuk sekelompok kekuatan politik. Ia menambahkan mendorong MK tetap independen, termasuk dalam memutus perkara yang syarat akan kepentingan politik termasuk soal pemilu. Terima kasih Pak Ketua. Saudara ahli, terima kasih atas keterangan yang sangat komprehensif, memberikan pencerahan kepada kita semua.
Dari penjelasan yang saudara ahli sampaikan sangat filosofis. Jadi kita juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin membutuhkan penjelasan secara filosofis. Pertama, menjadi dasar pertanyaan kami adalah apakah sebenarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atau berwenang untuk mengubah sistem pemilu kita ini? Atau ini menjadi open legal policy dari pemerintah atau DPR dalam mengubah undang-undang pemilu? Kedua, kita dari sejak awal diajukan oleh pemohon menguji terkait proporsional terbuka dan tertutup. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih cost and benefit? Apa sih kelebihan, kekurangan, manfaat, mudarat dari sistem proporsional terbuka ini ataupun sistem proporsional tertutup? Ketiga, pemohon menyatakan selalu dalam memberikan stressing penekanan bahwa sistem proporsional terbuka ini menimbulkan money politik high cost. Pertanyaan saya adalah apakah itu terjadinya terjadinya praktek high cost atau money politik itu, apakah itu kekeliruan, kesalahan dari sistem terbuka yang kita jalankan, atau itu adalah perilaku dari oknum-oknum atau dari para peserta pemilu maupun masyarakatnya? Dan apakah ada jaminan jika sistem proporsional menjadi tertutup tidak terjadi money politik? Baru yang terakhir, apakah dalam sistem proporsional terbuka sekarang fungsi dan peran partai politik itu terkait dengan pengkaderan sudah efektif dengan sistem pemilu terbuka tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kuasa Presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk atau kepada kedua ahli. Silakan. Untuk kuasa Presiden cukup yang mulia. Baik. Dari pemohon. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait ahli yang pertama. Baik, saudara, saya mengajak Anda untuk melihat situasi terkini langsung dari luar gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Seperti yang bisa Anda saksikan, saudara, jalanan di depan gedung MK terlihat sangat lengang dan juga tampak dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Diketahui jelang sidang putusan gugatan sistem pemilu hari ini, MK juga telah menyiapkan pengamanan khusus. Terlebih perkara ini menyedot banyak atensi publik. Kemudian saudara juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan terus memperbarui informasi soal persiapan sidang termasuk faktor keamanan. Persiapan pengamanan tidak hanya menyasar area luar gedung MK saja, tetapi juga di dalam ruang sidang pembacaan putusan. Ia menambahkan, saudara, semua hakim MK akan menghadiri sidang pleno hari ini. Dan bisa Anda saksikan juga, saudara, tadi ini adalah situasi terkini dari luar gedung Mahkamah Konstitusi yang tampak aparat kepolisian juga sudah berjaga di luar gedung. MK juga sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk menambah personel keamanan antara 200 hingga 300 personel kepolisian. Bisa Anda saksikan, saudara, ini adalah kepolisian yang berjaga di luar gedung Mahkamah Konstitusi. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono, yang menyebut pengamanan tidak hanya dilakukan di luar gedung Mahkamah Konstitusi saja, tetapi juga di dalam ruang sidang pembacaan putusan. Sidang pembacaan putusan terkait sistem pemilu ini rencananya, saudara, digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, yang harusnya ini sudah dimulai, namun masih belum tampak begitu
persidangan di dalam ruang sidang pleno Mahkamah Konstitusi ini masih juga belum dimulai. Diketahui perkara ini, saudara, memang menyedot atensi publik karena turut menentukan sistem pemilu yang akan diterapkan di Indonesia pada 2024 mendatang. Sejak 2004, saudara, Indonesia telah menerapkan sistem pemilu terbuka sehingga bisa memilih calon-calon yang akan duduk di kursi legislatif. Sedangkan sistem pemilu proporsional tertutup, masyarakat hanya bisa mencoblos partainya saja. Kemudian perkara ini juga semakin mendapatkan perhatian publik setelah mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sempat menyebutkan bocoran terkait dengan putusan MK soal sistem pemilu. Kami masih menunggu, saudara, sidang pembacaan putusan terkait sistem pemilu ini dimulai jika dalam jadwal seharusnya sudah dimulai pukul 9.30, namun hingga pukul 9.37 waktu Indonesia Barat, sidang masih juga belum dimulai. Kemudian, saudara, sidang putusan sistem pemilu ini digelar oleh Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Kamis 19 Juni 2023. Terkait sidang tersebut, MK diyakini tidak akan mengganti sistem pemilu. Hal itu disampaikan oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadil Ramadhanil. Ia meyakini MK hanya akan memberi rambu-rambu konstitusional untuk menjadi acuan para pembentuk undang-undang bila akan menentukan sistem pemilu ke depan. Sebelumnya Perludem sudah menyampaikan bahwa akan ada implikasi serius apabila MK mengintervensi sistem pemilu. Tak hanya mengganggu tahapan pemilu yang sedang berjalan, intervensi MK juga bisa dianggap menentukan mana sistem pemilu yang konstitusional dan mana yang tidak. Hal ini dianggap tidak relevan karena sistem pemilu yang diterapkan di suatu negara bisa saja berubah sesuai perkembangan keadaan. Fadli kemudian mengatakan bahwa Perludem yakin MK akan memutus perkara ini akan meniru putusan perkara sejenis terkait pemilu serentak yang diputus pada 2018 lalu.
Saudara Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau PPKMI meminta Mahkamah Konstitusi objektif, independen, dan transparan dalam mengambil keputusan terkait permohonan pengujian sistem proporsional terbuka di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketua Umum PPKMI Zaki Ahmad Rifai mengatakan terlepas dari apapun sistem yang diputus nantinya, ia meminta MK untuk tidak membunuh demokrasi dan kedaulatan rakyat dengan menyatakan sistem mana yang lebih tepat untuk pemilu. Lebih lanjut, Zaki menegaskan ihwal sistem pemilu merupakan All-in Legal Policy DPR sebagai lembaga legislatif. Namun fraksi di DPR ini terbelah dengan adanya dua kubu yang tiba-tiba berbeda dalam memandang sistem pemilu. Sementara itu, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PPKMI Rizky Agus Saputra juga turut buka suara ihwal kami yang mendukung MK mengeluarkan putusan yang seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Diketahui putusan final MK terkait sistem pemilu akan digelar hari ini, yakni Kamis 15 Juni 2023. Seluruh hakim MK akan hadir, anggota DPR juga dikabarkan akan hadir langsung menyaksikan sidang pleno putusan gugatan sistem pemilu. Terima kasih Pak Ketua. Saudara ahli, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua. Saudara ahli, terima kasih atas keterangan yang sangat komprehensif memberikan pencerahan kepada kita semua. Dari penjelasan yang saudara ahli sampaikan sangat filosofis, jadi kita juga ada beberapa pertanyaan yang mungkin membutuhkan penjelasan secara filosofis. Pertama, menjadi dasar pertanyaan kami adalah apakah sebenarnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atau berwenang untuk mengubah sistem pemilu kita ini? Atau ini menjadi open legal policy dari pemerintah atau DPR dalam mengubah undang-undang pemilu? Kedua, kita dari sejak awal diajukan oleh pemohon menguji terkait proporsional terbuka dan tertutup. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih cost and benefit, apa sih kelebihan, kekurangan, manfaat, mudarat dari sistem proporsional terbuka ini ataupun sistem proporsional tertutup. Ketiga, pemohon menyatakan selalu dalam memberikan stressing penekanan bahwa sistem proporsional terbuka ini menimbulkan money politik high cost.
pertanyaan saya adalah apakah itu terjadinya terjadinya praktek high cost atau money politik itu, apakah itu kekeliruan kesalahan dari sistem terbuka yang kita jalankan atau itu adalah perilaku dari oknum-oknum atau dari para peserta pemilu maupun masyarakatnya. Dan apakah ada jaminan jika sistem proporsional menjadi tertutup tidak terjadi money politik? Baru yang terakhir, apakah dalam sistem proporsional terbuka sekarang, fungsi dan peran partai politik itu terkait dengan pengkaderan sudah efektif dengan sistem pemilu terbuka tersebut? Mohon penjelasan. Terima kasih Pak Ketua. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kuasa Presiden dipersilakan kalau ada pertanyaan untuk atau kepada kedua ahli. Silakan. Untuk kuasa Presiden cukup yang mulia. Baik. Dari pemohon. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait ahli yang pertama, banyak menyitir mengenai teori keadilan dan saya juga akan menanggapinya. Amartya Sen, peraih Nobel perdamaian terkait dengan keadilan dalam ekonomi yang menjawab dari keadilan model Barat yang mulia, bahwa permasalahan negara-negara berkembang seperti di India dan itu sangat mirip di Indonesia adalah konflik sosial di tingkat bawah, di mana ada ketidakadilan ekonomi, di mana hanya karena satu susu, gandum, orang bisa saling membunuh, termasuk juga di Indonesia. Dan ini dibajak oleh orang-orang yang mempunyai kapital untuk membeli keadilan itu sendiri, yaitu oleh para penguasa-penguasa, para oligarki, menggunakan uang itu untuk membeli keadilan, termasuk adalah kolonial Inggris. Bagaimana dia mencoba untuk membeli keadilan di tengah-tengah masyarakat India, sehingga Amartya Sen mengkritik model keadilan yang seperti itu. Bagaimana keadilan itu harus masuk dalam tataran masyarakat yang sangat konkret di Indonesia. Apabila kita kutip misalkan tadi ahli menjelaskan mengenai Aristoteles, Plato sendiri mengkritik demokrasi karena demokrasi memerlukan orang-orang yang pintar secara filosofis, bukan hanya mendapatkan popularitas di tengah-tengah masyarakat. Itu adalah pendapat dari Plato sendiri. Selanjutnya mengenai keadilan di negara seperti Indonesia, itu ada Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, bagaimana dia mencoba melihat keadilan di negara Pakistan dalam menjalankan demokrasi itu sendiri. Negara-negara yang sama karakteristiknya dengan Indonesia, di mana mayoritas Islam. Karena apa? Negara Islam sebelumnya dari Maroko sampai Iran itu telah gagal bagaimana Islam sesuai dengan kompatibilitas zaman modern. Hanya Indonesia lah yang diakui secara demokrasi. Oleh karena itu, saya mengutip lagi mengenai buku Adilan dalam Islam oleh Buya Hamka, karena sangat perlu bahwa keadilan itu juga harus sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tidak serta-merta bahwa Islam sesuai dengan sistem proporsional terbuka. Itu adalah kesimpulan yang tiba-tiba sangat prematur menurut saya. Sehingga coba ahli dalami kembali bagaimana sistem pemilihan dalam Islam, karena tidak ada negara-negara Islam yang besar seperti Qatar, Dubai, Arab Saudi, semuanya negara kerajaan, tidak ada pemilihan di sana. Itu lebih jahat daripada di Indonesia karena kita masih ada sistem partai politik. Oleh karena itu, mungkin kita bisa melihat sistem keadilan dibawa oleh Amartya Sen ataupun Iqbal atau Ali Jinnah, bagaimana dia membangun bangsa dia agar sesuai dengan karakteristik bangsa modern begitu, tidak terjerumus pada kejumudan tradisi Islam sebelumnya. Yang mulia Ketua, Wakil Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, pemohon, termohon, dan pihak terkait lainnya. Izinkan saya untuk menyampaikan keterangan ahli terkait dengan perkara nomor 114 tahun 2022. Bahwa keberadaan pemilu dalam negara demokrasi merupakan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum. Antara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat adalah saudara kembar yang melahirkan pemilu yang demokratis. Melalui pemilu hak asasi rakyat dapat disalurkan. Demikian juga halnya dengan hak untuk perlakuan. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Ketua. Saudara ahli, terima kasih atas keterangan yang sangat komprehensif, memberikan pencerahan kepada kita semua.
Dari penjelasan yang saudara ahli sampaikan sangat filosofis. Jadi kita juga ada beberapa pertanyaan. Saudara, saat ini sudah ada wartawan dari Tribun News Apvia yang akan memberikan laporan langsung dari gedung MK terkait sidang putusan sistem pemilu. Ya, selamat pagi Tribuner. Saya Fiatio Konibili saat ini sedang berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi, di depan gedung MK. Hari ini akan berlangsung sidang putusan terkait perkara sistem pemilu. Rencananya sidang akan berlangsung sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, namun sampai saat ini sidang juga belum dimulai, namun sejumlah persiapan telah dilakukan Tribuners. Tadi sekitar pukul 9, para petugas keamanan telah melakukan apel pagi di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada mobil barakuda untuk penjagaan juga telah memasuki gedung Mahkamah Konstitusi. Tadi sekitar pukul 9 di depan gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, jalanan sempat ditutup, namun saat ini jalanan kembali dibuka. Nah, sampai saat ini kami dari awak media juga masih menunggu proses sidang terkait putusan sistem pemilu akan dimulai. Kembali ke studio. Baik, saudara, sidang pembacaan putusan tentang sistem pemilu 2024 di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi telah dimulai. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama langsung dari ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Dianggap dibacakan. C. Bahwa terhadap permohonan tersebut Mahkamah telah menyelenggarakan persidangan pada tanggal 11 Mei 2023 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. D. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 telah menerima surat elektronik bertanggal 21 Mei 2023 dari para pemohon yang pada pokoknya para pemohon menarik atau mencabut kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan seterusnya. Dalam perkara nomor 44 garis miring PUU garis datar 21/2023. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada para pemohon atau kuasanya secara lisan dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa perbaikan permohonan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan para pemohon membenarkan ihwal penarikan tersebut. E. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para pemohon tersebut, Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang MK menyatakan, dianggap dibacakan. F. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan perkara nomor 44 dan seterusnya beralasan menurut hukum dan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan aku.
G. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf F di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 44-PUU-21-2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lembaran negara tahun 2022 nomor 143 tambahan lembaran negara nomor 6801 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 44-PUU-21-2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para pemohon. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsi, Daniel Yusmik PFW, Arif Hidayat, M. Guntur Hamzah Suhartoyo, dan Wahidudin Adams, masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Juni tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023 selesai diucapkan pukul 9:54 WIB oleh 8 hakim konstitusi tersebut tanpa dihadiri Wahidudin Adams, dengan dibantu oleh Rizky Amalia sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para dihadiri oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili tanpa dihadiri oleh para pemohon.
Selanjutnya, ketetapan nomor 48 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan ketetapan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Menimbang A. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 15 April 2023 yang diajukan oleh M. Jamil yang didasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 April 2023 memberi kuasa kepada Rizky Kurniawan dan Albert Ola Masan Setiawan Muda yang diterima kepanitraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 April 2023 berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 42 dan seterusnya dan telah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik pada tanggal 3 Mei 2023 dengan nomor 48 dan seterusnya mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Dianggap dibacakan. C. Bahwa sesuai dengan pasal 34 UU MK, Mahkamah telah melaksanakan sidang panel pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan akuo pada tanggal 17 Mei 2023 dan sesuai dengan pasal 39 UU MK serta pasal 41 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2003 tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, panel hakim telah memberi nasihat kepada pemohon untuk memperbaiki permohonannya, termasuk memperbaiki surat kuasa dalam perkara akuo. D. Bahwa sebelum pelaksanaan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan, Mahkamah telah menerima surat dari pemohon bertanggal 21 Mei 2023 perihal penarikan kembali permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan seterusnya. E. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 Mahkamah menyelenggarakan sidang panel dengan acara pemeriksaan perbaikan permohonan pemohon guna meminta konfirmasi kepada pemohon perihal pencabutan dimaksud. Selanjutnya majelis hakim panel telah menerima konfirmasi dari pemohon yang membenarkan penarikan permohonan akuo dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat pencabutan akuo. F. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pemohon, pasal 35 ayat 1 UMK menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. G. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf E di atas, rapat permusyawaratan hakim pada tanggal 5 Juni 2023 telah berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan nomor 48 dan seterusnya adalah beralasan menurut hukum dan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. H. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf G di atas, rapat permusyawaratan hakim memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan pemohon dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada pemohon. Mengingat 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya. Menetapkan 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan pemohon. 2. Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 48 garis miring PUU garis datar 21
5/2023 mengenai permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditarik kembali. 3. Menyatakan pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan akuo. 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan nomor 48/PUU/Data 21/2023 dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik dan mengembalikan salinan